perkawinan politik antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, saya kira itu luar biasa ya. Jadi perdebatan Islam modern, perdebatan dengan Islam tradisional selama ini radikal. Nah ini Mas Teguh ini tahu nih, saya pernah punya masalah juga dulu itu ya. Nah, jadi itu luar biasa. Jadi istilah dia tuh Islam Friendly Party. Nah Bapak Ibu, saya kira memang Mas Anies ini terlambat jadi presiden. Kalau China is focusing in hardware and India is focusing in software, Indonesia is running to nowhere. Nah, jadi orang seperti apa yang dibutuhkan dunia ini untuk bisa bermain dalam situasi tadi itu? Bukan orang yang kaleng-kaleng, ya, tapi orang yang punya karakter, orang yang punya rekam jejak, orang yang punya rekam karya, orang yang mendapat pengakuan. Karena itulah yang dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, barangkali saya orang yang paling asing di ruangan ini. Saya perkenalkan sedikit diri saya ya. Jadi saya juga bukan pengamat media saya sebetulnya. Saya juga masih aktif menjadi wartawan. Ya beliau berdua ini senior saya Pak Tom, bersama dengan Bang Ramadan Pohan apalagi. Ya jadi waktu dulu perang Afgan, Bang Ramadan Pohan ini masih di Washington DC. Sebelum saya berangkat ke perbatasan Afghanistan, narsum saya beliau nanya apa cerita dari Gedung Putih. Ya, dan saya waktu mau sekolah ke Hawaii itu ketemu Mas Anies. Ketika itu dia masih ketua atau semacam direktur politik di Indonesia Institute di Jakarta. Dia baru pulang dari NIU. Direktur eksekutif. Dia tanya saya bilang saya mau sekolah ke Hawaii. Mau ambil apa Mas katanya? Saya bilang saya mau ngambil Future Studies. Jadi Pak Tom saya ngambil Future Studies di Hawaii. Dan karena saya ngambil Future Studies itu, salah satu yang saya baca adalah disertasinya Anies Baswedan. Di sana dia mencoba untuk menjawab pertanyaan masa depan politik Islam di Indonesia. Dan disertasi itu yang saya salut, dan waktu itu saya belum terpikirkan, itu tidak menggunakan istilah Islam politik atau politik Islam. Tetapi juga partai politik Islam, nggak ada istilah itu. Karena fenomena yang ditangkap adalah yang kanan juga cenderung ke tengah, Indonesia nih soalnya. Yang kiri juga sebetulnya cenderung ke tengah. PDIP misalnya waktu itu baru mendirikan Baitul Muslimin Indonesia dengan Pak Din. Kebetulan saya juga warga perserikatan. Saya anak buahnya Kiai di lembaga hukum. Lembaga hubungan kerjasama internasional. Nah jadi saya baca itu, ya, makanya akhirnya tesis saya itu juga terpengaruh oleh disertasi Anies Baswedan. Judul tesis saya itu Pak Tom, The Vanishing Wall, tembok yang menghilang. Jadi istilah yang digunakan oleh Anies Baswedan itu adalah Islam Friendly Party. Jadi semua partai politik di Indonesia ini, dia terbuka pada aspirasi umat Islam. Makanya tadi kalau Pak Tom sempat menyitir tadi misalnya tentang perkawinan politik antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, saya kira itu luar biasa ya. Jadi perdebatan Islam modern, perdebatan dengan Islam tradisional selama ini radikal. Nah ini Mas Teguh ini tahu nih, saya pernah punya masalah juga dulu itu ya. Beliau ikut bantu selesaikan masalah itu. Aman kita. Memang kalau jalan sama beliau ini aman. Ya, jadi itu luar biasa. Jadi istilah dia tuh Islam Friendly Party. Nah Bapak Ibu, saya kira memang Mas Anies ini terlambat jadi presiden. Benar.
2019 Januari, saya datang ke kantor gubernur. Saya kasih buku saya, judulnya Di Tepi Amudarya. Itu kumpulan reportase saya dari perbatasan Afghanistan, Uzbekistan. Saya bilang waktu itu, Mas, saya datang ke sini bukan untuk urusan 2019, karena sudah mau pilpres kan? Saya datang Januari. Saya bilang saya datang ke sini untuk 2024, supaya nanti 2024 yang tarung bukan kampret sama cebong lagi, tapi segala macam hewan yang luar biasa di hutan belantara itu ikut tarung. Jadi enak. Kalau mau membela, yang dibela juga enak. Jangan bela kampret atau bela cebong, kan nggak menarik. Nah, itu pesan saya waktu itu dengan ke Mas Anies ya begitu. Kenapa saya bilang terlambat? Tadi Pak Tom, itu benar banget. Karena Mas Anies ini masuk dalam 100 daftar intelektual publik bersama Samuel Huntington dan juga Francis Fukuyama, maka ada satu tesis menarik dari Francis Fukuyama setelah Perang Dingin berakhir. Francis Fukuyama mengatakan the end of history, ya, sejarah berakhir dan kekalahan atau kehancuran Uni Soviet Blok Timur itu adalah bukti dari keunggulan demokrasi liberal yang dipromosikan oleh Amerika Serikat. Maka setelah itu kita lihat bagaimana demokrasi yang dipraktikkan di Amerika Serikat itu coba untuk diimplan di banyak negara-negara, terutama negara-negara yang dulu menjadi satelit dari Blok Timur. Nah, pandangan Francis Fukuyama ini dikritik oleh gurunya, Samuel Huntington. Samuel Huntington bilang, bukan. Berakhirnya Perang Dingin ini akan membuat semua negara yang memiliki nilai-nilai budaya yang jauh lebih tua dari Perang Dingin akan kembali kepada nilai-nilai itu. Jadi orang akan mengaitkan dirinya dengan cerita sebelum Perang Dingin terjadi. Bahkan sebelum Perang Dunia Pertama terjadi. Kita lihat Asia Tengah yang dikuasai oleh Soviet Union atau Uni Soviet, akhirnya mereka memilih budaya mereka. Uzbekistan misalnya, patung Lenin, patung Karl Marx hilang. Ya, diganti dengan Amir Timur. Jadi pahlawan-pahlawan yang dulu mereka bawa. Nah, makanya kemudian Samuel Huntington mengatakan Clash of Civilization. Nah, cuma memang di Indonesia ini Pak Tom, banyak buku yang kelihatan tidak dibaca tuntas. Sama seperti bukunya Benedict Anderson, Imagine Community. Ya, jadi orang langsung menyimpulkan, negara ini imajinatif. Bukan, dia tidak bilang bahwa negara imajinatif, maka kemudian Indonesia ini nggak ada. Nah, karena buku itu populer setelah Reformasi 98. Sehingga kita-kita yang dulu merasa rezim otoritarian itu adalah lawan kita, kemudian menganggap bahwa apapun yang pernah dipergunakan oleh Orde Baru, termasuk Pancasila, sebagai sesuatu bagian untuk membentuk imajinasi tentang Indonesia, dan karenanya dilawan. Jadi cara kita memandang Pancasila seperti cara Orde Baru menggunakan Pancasila, yaitu sebagai alat untuk opresif. Padahal tidak seperti itu. Nah, jadi ada satu masa ketika bipolarisme ini berakhir, ya, muncullah unipolarisme. Tapi unipolarisme ini tidak panjang usianya, hanya sampai 1991 sampai 2000 awal. Ya, baru kemudian muncul polar-polar baru. Ya, kita masuk ke multipolarisme yang baru. Maka lahirlah kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru. Ada BRICS lahir, tapi bukan organisasi, ini taktis saja saya kira. Ada MIKTA, nah kita di MIKTA Pak Tom ya, kita di Meksiko, Indonesia, Turki, Korea Selatan, dan Australia. Kita tidak di BRICS, kita ngotot supaya BRICS itu I-nya ditambah satu lagi, Indonesia. Enggak bisa. Nah, kita bisa masuk G20 kan juga Pak Tom tahu, bukan karena kita ini bangsa produktif, tapi karena kita ini bangsa konsumtif, sehingga GDP kita dengan sendirinya berada di bawah GDP Korea Selatan. Ya, jadi kita jumlah manusia ini saja. Singapura nggak pernah dia masuk G20. Malaysia nggak masuk G20. Brunei Darussalam tidak masuk G20. Siapa yang mau bilang bahwa, ya mohon maaf nih ya, bukan mengecilkan bangsa sendiri, tapi ini realita. Nah, itu tadi saya katakan, ada ruang kosong. Di panggung internasional ini, Indonesia jadi nggak ada Pak Tom. Makanya ada joke ini Mas Teguh, kalau China is focusing in hardware, and India is focusing in software, Indonesia is running to nowhere. Mohon maaf nih. Lah, kita tidak punya teknologi Bapak Ibu sekalian. Kita tidak punya produk. Kita bicara hilirisasi, tapi yang dijual nikel, yang memanfaatkan adalah industri otomotif negara lain. Nggak ada. Makanya saya pernah, waktu ada peluncuran relawan Brownies, saya ngomong tuh, itu pula yang dipotong sama orang. Saya bilang kalau sekarang nih ya, Presiden Indonesia itu berfoto dengan pimpinan negara-negara lain. Dia kalau ke sebelah kanan, dia ditepuk tanganin, disambut senyum gitu. Ke sebelah kiri juga begitu, semua senyum, semua tertawa, bahagia. Karena memang nggak mengancam. Siapa yang kita ancam? Saya khawatir Pak Tom, tapi ini Pak Tom lah yang bisa jawab. Karena saya dengar Pak Tom ini dari Pak Rijal Ramli banyaknya. Almarhum ya, karena beliau itu guru saya, setelah Ibu Rahmawati beliau itu guru saya. Saya ini pernah juga jadi wakil rektor di UBK.
Jadi terima kasih Pak Tom tadi mengutip ya omongan Bung Karno mengenai nasionalisme dan internasionalisme. Jadi nanti bisa jawab lah Pak Tom, kita ini diperhitungkan nggak sebetulnya? Ya menurut saya ya diplomat kita banyak yang bagus, terutama karena mereka dari kampus saya Unpad, bagus mereka. Kan dirjennya banyak Unpad, kalau menterinya UGM nggak apa-apa lah. Toh nanti presidennya UGM kan nggak masalah. Ya, jadi memang banyak kosongnya, makanya saya bayangkan tadi itu terlambat jadi presiden. Kalau misalnya 2019 atau bahkan 2014, itu yang namanya Ukraina disikat sama teman kita Rusia nggak kejadian. Karena ada aktor, karena ada raksasa lain yang dibutuhkan oleh dunia ini untuk bisa menjalin komunikasi. Kan ini yang hilang sekarang. Ini yang hilang sekarang. Coba bayangkan bagaimana Iran sama Arab Saudi yang menyatukan adalah Cina. Ini kan pukulan buat kita. Nah teman-teman bilang, tapi kita kan ketua G20. Lah kalau itu Pak Tom mungkin tutup mata juga tidur saja jadi ketua G20, giliran. Ketua ASEAN, ya kita tidur aja giliran ketua ASEAN. Itu hal bagus, karena harus ada yang memimpin organisasi-organisasi itu. Tetapi itu bukan sesuatu yang diperebutkan. Tapi akan hebat kalau misalnya dialog antara Taliban dengan Amerika Serikat menjelang penarikan mundur pasukan Amerika Serikat tahun 2020 itu dilakukan di Jakarta. Itu baru hebat. Atau pembicaraan antara Kim Jong-un dengan Donald Trump tidak dilakukan di Singapura atau di Vietnam, tetapi dilakukan di Indonesia. Karena Kim Il Sung, kakeknya dan ayahnya Kim Jong Il pernah ke sini. Itu baru hebat. Saya kasih contoh ya, Asian Games tahun 2018. Saya kebetulan di UIN Ciputat ngajar mata kuliah Asia Timur. Jadi saya memang ke Korea Utara dan ke Korea Selatan itu seperti ke Blok M. Sering saya, ini karena pandemi. Tapi insya Allah April ini saya ke Pyongyang lagi. Kalau ada yang mau ikut silahkan. Ya, dan saya ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea Utara, Pak Tom. Jadi dia ingin mengatakan sahabatnya Kim Jong. Enggak, coba. Contoh. Tapi dari jauh ku tengok ada nyerempet-nyerempetnya juga nih kau. Terpaksa, karena burung terbang bersama vlognya. Ya. Jadi, apa namanya? Harus ada Asian Games 2018, ya. Korea Utara dan Korea Selatan itu bikin United Korean Team untuk 3 cabang olahraga. 2 cabang olahraga air dipertandingkan di Sumatera Selatan, di Palembang. 1 olahraga basket perempuan dipertandingkan di Indonesia, di Jakarta, di Senayan. Sebelum Asian Games, 2 duta besar dari 2 Korea ini diundang ke istana oleh Presiden Jokowi. Foto-foto, saya senang. Ini tanda-tanda ke arah perdamaian di Semenanjung Korea, Pak Tom. Nah, begitu pertandingannya terjadi, itu tidak dianggap sebagai satu peristiwa politik yang berusaha untuk menempatkan kita dalam satu epicentrum perdamaian dunia. Itu hanya jadi peristiwa olahraga biasa dan wartawan nggak banyak juga. Tidak diamplifikasi, tidak dikapitalisasi bahwa inilah Indonesia. Inilah Indonesia. Mampu mempersatukan ya. Padahal saya ikut rombongan rombongan warga Korea Utara dari kedutaan mereka naik bis sampai Senayan, ketemu dengan warga Korea Selatan, entah dari mana saya nggak tahu, tapi kumpulnya di situ. Mereka pakai kaos yang sama, kaos putih, pakai bendera Korea Bersatu yang warna Tosca itu. Ngomong bahasa Korea dong. Mereka Korea Utara Selatan sama bahasanya kan? Sama. Ya sama lah kayak kita dengan Malaysia begitu. Jadi itu tidak dikapitalisasi. Di tribun kehormatan tidak ada pejabat kita yang duduk untuk nonton bersama mereka. Saya nonton pertandingan semifinal dan final. Semifinal itu mereka melawan Taipei, Taiwan, dan final melawan Cina. Nggak ada. Itu loss saja. Nah jadi mau saya di dalam negeri saja itu tidak dianggap penting. Ya apalagi di luar negeri. Karena buat beliau yang penting seremoninya, penutupannya hebat, pembukaannya bisa naik motor begitu. Nah itu mesti direspon kan, senior udah ngomong. Nah ini misalnya nih Mas, G20 itu kan cuma 2 hari. Hari datang Pak Tom, hari pulang. Kan cuma itu. Tapi di kita kan seminggu ada kegiatan sampingan. Nanti seminggu terakhir ada lagi. Sebulan sebelum yang 7 hari itu ada. Itu kegiatan juga, kementerian survei lah apalah, nanti pulang pembubaran panitia. Setiap kementerian ada. Tiba-tiba semua bahasa penting dengan perhelatan itu. Tapi sekarang coba tanya, apa? Enggak ada juga manfaatnya. Jadi ya kira-kira begitu, Mas Samsul. Saya baca, ini Laut Cina Selatan ya, saya tertarik sekali Laut Cina Selatan. Contoh nih ya, tahun 2017, bulan Juli,
Kementerian Maritim 2017 berarti sudah tukar nama. Ya, 2017 kan sudah Bang Luhut jadi menteri ya. Jadi Maritim dan Investasi. Oh belum, masih Maritim dan Sumber Daya. Ya, karena dia akan melanjutkan dari Pak Rijal Ramli. Nah, Juli 2017 kementerian itu mengumumkan peta baru Indonesia. Dalam peta baru itu ada 10 hal baru. Di antara 10 itu tentang Laut Natuna Utara. Jadi, setelah kita menyelesaikan sengketa laut kita dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, ya, maka garis yang tadinya putus-putus itu dibikin jadi garis lurus warna biru. Nanti lihat peta barunya, warna biru. Dan karena itu laut sudah jadi punya kita teritorinya, maka kementerian kasih nama Natuna Utara, Laut Natuna Utara. Nah, yang masih ada putus-putusnya garis warna pink. Karena itu garis zona ekonomi eksklusif. Kita masih berdiskusi dengan Vietnam, dengan Malaysia tentang garis zona ekonomi eksklusif, ya. Makanya kita kan bukan claimant. Kita bukan claimant di LCS. Nine Days Land kita nggak ada urusan sebetulnya. Karena laut teritori kita tidak diambil oleh Cina. Tetapi zona ekonomi eksklusif kita itu yang diambil. Bulan Juli diumumkan peta baru itu, Pak Tom masih ingat. Karena peta baru itu sebetulnya disusun di zaman Rijal Ramli. Waktu dia Menko Maritim dan Sumber Daya. Tapi karena tahun 2016 dia dicukupkan tugasnya seperti Mas Anies, kemudian itu dilanjutkan oleh kawan-kawan di kementerian. Diumumkan Juli 2017. Agustus 2018, Kemlu Cina protes. Tidak membolehkan ada penggunaan nama lain selain Laut Cina Selatan. Tidak lama kemudian, Menko Maritim ketika itu bilang, itu peta belum selesai, belum sah, karena saya belum tanda tangan. Itu menterinya siapa waktu itu Menko? Tadi udah disebut namanya. Ya, coba. Jadi kita coba bayangkan ya. Jadi Man of contradiction. Cina, Republik Rakyat Cina itu mengakuisisi laut Filipina tahun 2013. Dia klaim, dia ambil kan Nendes Line. Oleh Filipina itu diprotes ke tribunal. 3 tahun proses, 2016 tribunal mengeluarkan keputusan bahwa apa yang dilakukan oleh Cina itu salah dan ini laut Filipina. Apa kata Cina? Lah kami nggak pernah nganggap ada kasus, kami nggak pernah kirim orang menghadiri tribunal itu. Ya jadi sampai sekarang dia dengan Filipina nggak bagus, apalagi dengan bongbong sekarang ini. Nah tapi apa yang kita lakukan? Pernah ada pikiran untuk mengundang mereka mengelola pulau-pulau kita di perairan yang kita belum bisa kelola. Yes. Jadi bayangkan, ada maling masuk ke perumahan kita, maling tetangga kita nih, sudah diambil lahannya sama dia. Nah terus kita undang mereka masuk, kita sediakan satu pojok di halaman kita, udah lu tinggal di sini aja. Tersakiti ASEAN. Ya memang faktanya sekarang ASEAN juga udah tidak efektif. Beberapa negara ASEAN pro pada Cina, beberapa yang lain tidak pro pada Cina. Ada yang nggak jelas macam kita. Nah jadi saya kira kan ada diskusinya nih acara ya. Iya. Nah, Mas Teguh terima kasih. Tapi sebelum Anda mengakhiri, saya mau tanya, dengan berbagai tantangan yang ada itu, calon presiden mana yang paling cocok untuk memimpin Indonesia ke depan? Karena begini, ini menjadi penting pertanyaan ini yang harus dijawab oleh para narasumber, walaupun ini semua dua narasumbernya adalah bagian dari kita. Isu soal tantangan global itu selalu muncul, baik dari mulut incumbent, dari mulut yang mau meneruskan incumbent, selalu dijadikan ancaman seolah-olah ini momok, sehingga ini harus dilanjutkan begitu. Padahal bagaimana mau melanjutkan, menghadapi aja nggak mampu kan? Nah, silakan Mas Teguh untuk menjawab. Tadi kan saya sudah bilang ya, Mas Anies ini terlambat jadi presiden. Tidak ada kata terlambat toh? Nah, jadi kalau kita bicara soal kualifikasi itu, yang dibutuhkan masyarakat dunia ini sekarang pemain tengah. Nah, orang hanya bisa jadi pemain tengah kalau dia memang tadi punya nilai, sehingga dia tidak bisa ditarik ke atas, tidak bisa ditarik ke bawah. Ya doktrinnya tetap sama, rowing between two reefs, atau barangkali sekarang rowing between many reefs, ya karena banyak karang. Saya sih nggak menyalahkan kalau misalnya ada istilah thousand friends zero enemy. Karena sekarang cara melihatnya kan juga berbeda. Thousand friends zero enemy itu dari sini, dari lautan juga itu. Navigating the turbulence ocean. Jadi membayangkan bahwa dunia ini seperti samudra yang sedang bergelora, ombak di mana-mana, dan kapal kita terjebak di tengahnya. Dalam situasi seperti itu,
kita berpegangan tangan di tiang kapal. Pas kita buka mata, di depan kita musuh kita. Jangan dipukul. Karena begitu kita mau pukul dia, ombak itu lebih kuat untuk menghantam kita. Nah, jadi orang seperti apa yang dibutuhkan dunia ini untuk bisa bermain dalam situasi tadi itu? Bukan orang yang kaleng-kaleng, ya, tapi orang yang punya karakter, orang yang punya rekam jejak, orang yang punya rekam karya, orang yang mendapat pengakuan. Karena itulah yang dibutuhkan. Memang dunia ini sudah tidak mengenal Indonesia lagi. Saya mau ngomong begini, tapi nanti takut dianggap berlebihan. Saya Pak Tom ke Venezuela diundang Pak Tom. Bukan karena saya hebat, karena orang di sana pingin dengar suara Indonesia yang bukan diplomat ya. Pingin dengar civil society Indonesia bicara tentang revolusi, bicara tentang sosialisme. Enggak ada. Saya diundang ke Kuba juga untuk ngomong begitu saja. Karena mereka ingin dengar Indonesia ini apa. Bukan Indonesia latar depan. Kalau Indonesia latar depan ya sudahlah kan, ketahuan ketemu di PBB saja. Tapi di belakang Indonesia ini apa sebetulnya pikiran-pikirannya. Nah ini kosong. Sekarang aja nih kok kita main ke Rusia sebagai turis nih Bang. Orang tanya, are you Malaysian? Coba tuh, are you Malaysian? Saya jawab, no, I am Thai. Kok saya bilang saya orang Indonesia kan saya malu. Nggak dianggap ya? Dianggap. Nah baik. jadi kita butuh orang yang dianggap. Dan untuk itu nanti silakan baca bukunya Mas Samsul Muarif. Baik, kita berikan tepuk tangan buat Mas Teguh.